Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Menteri Pertanian mengajukan anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2023 senilai 5,83 triliun rupiah kepada Komisi 4 DPR RI. Menteri Pertanian mengungkapkan bahwa tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk program percepatan peningkatan produksi padi dan jagung. Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta anggota Komisi 4 DPR RI menyetujui anggaran belanja tambahan tahun anggaran 2023 senilai 5,83 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk program percepatan peningkatan produksi padi dan jagung. Dan untuk mengantisipasi terjadinya penurunan produksi, Kementerian Pertanian melakukan refocusing melalui optimalisasi realokasi eksternal dan internal anggaran Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun rupiah, serta mengusulkan anggaran belanja tambahan ABT tahun anggaran 2023 sebesar 5,83 triliun rupiah. Optimalisasi realokasi anggaran dan ABT tersebut dilakukan untuk mendukung upaya khusus percepatan tanam dan peningkatan produksi padi dan jagung. Adapun berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, anggaran belanja tambahan senilai 5,83 triliun rupiah tersebut sebagian besar akan digunakan oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dengan total anggaran 3,1 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membeli aneka alsintan pasca panen, optimalisasi lahan rawa, dan pembelian pupuk dan pestisida. Kemudian untuk Ditjen Tanaman Pangan sebesar 2,5 triliun rupiah. Dana itu rencananya akan digunakan untuk membeli benih jagung hibrida untuk 1 juta hektar lahan, saprodi jagung hibrida untuk 500.000 hektar lahan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, kali ini kita akan bahas terkait dengan sektor pangan Indonesia, di mana Komisi 4 DPR RI pemirsa menyetujui usulan anggaran belanja tambahan Kementerian Pertanian tahun 2023 sebesar 5,8 triliun rupiah pada Senin 13 November 2023 kemarin. Anggaran tersebut diperuntukkan untuk menggenjot produksi padi dan jagung. Ya, sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran untuk tahun ini dan tahun depan sebesar 5,83 triliun rupiah untuk mempercepat masa tanam. Hal ini dilakukan untuk memitigasi penurunan produksi beras nasional imbas fenomena El Nino. Ia menyebut persoalan cuaca seperti El Nino, kondisi geopolitik membuat produksi beras nasional menjadi menurun, di mana tahun ini disebut hanya akan mencapai 30 juta ton, hingga akhirnya Indonesia membutuhkan impor 3,5 juta ton. Mentan pun mengatakan perlu ada langkah percepatan masa tanam dan penguatan kepada para petani agar bisa memitigasi penurunan produksi di tahun depan. Jika tahun depan tidak ada upaya percepatan tanam, maka produksi diperkirakan tidak akan naik dan akan berpotensi menambah impor hingga 5 juta ton. Padahal kebutuhan beras tahun depan diprediksi akan terus naik hingga mencapai 31 juta ton. Sementara itu salah satu refocusing anggaran yang diminta Kementan adalah sebesar 934 miliar rupiah untuk Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan bibit benih padi dan jagung. Sehingga total hingga tahun 2024 mendatang tambahan alokasi anggaran sebesar 5,83 triliun tadi untuk optimalisasi lahan rawan, insentif dan bimbingan teknis untuk mempercepat tanam. Ya pemirsa, meski banyak tantangan dalam produksi komoditas pertanian, namun Kementerian Pertanian menyatakan komitmennya untuk terus berupaya meningkatkan produksi komoditas pertanian. Lantas apa yang perlu dilakukan Kementan? Berikut informasinya. Kementerian Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk turun ke lapangan guna melakukan pendataan dan mempercepat persiapan kebutuhan masa tanam. Menurutnya, lahan pertanian Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi calon petani calon lokasi atau CPCL untuk optimalisasi percepatan produksi padi dan jagung. Adapun perluasan lahan tanam ini dilakukan sebagai kelanjutan dari program optimalisasi pemanfaatan lahan rawa yang pernah dilakukan Mentan Amran pada masa kepemimpinan sebelumnya pada periode 2014 hingga 2019. Mentan menyebut komitmen untuk meningkatkan produksi padi dan jagung ditujukan guna menambah jumlah produksi komoditas pertanian Indonesia.
Sejalan dengan arahan Mentan, Direktorat Jenderal Perkebunan turut berkontribusi aktif mendukung dan bertugas mengawal luas tambah tanam padi dan jagung di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Utara, Riau, Gorontalo, dan Maluku. Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alamsyah mengungkapkan percepatan peningkatan luas lahan dan produksi jagung dan padi harus dicapai pada akhir tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menuturkan produksi beras di bulan Januari 2024 akan terancam akibat lahan yang ditanam baru 500.000 hektar dari kebutuhan 1 juta hektar. Ia mengatakan saat ini kering kerontang di mana hanya 500.000 atau setengah dari kebutuhan lahan yang ditanam. Ya, sementara itu pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto menuturkan musim tanam mundur akibat fenomena El Nino. Lazimnya musim tanam diawali Oktober, namun saat ini mundur ke November dan juga Desember. Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memprediksi musim panen pada tahun 2024 khususnya untuk komoditas padi akan mundur sekitar 2 bulan. Menurutnya terlambatnya waktu panen ini karena telatnya periode hujan turun di Indonesia. Efeknya masa tanam juga terlambat. Karena masa tanam terlambat, Bappenas kemudian menjelaskan masa panen padi baru akan dimulai pada April, Mei, dan juga Juni 2024. Sementara itu pemirsa, di saat Kementerian Pertanian tengah mengupayakan peningkatan produksi beras, impor beras terpantau semakin masif. Impor beras yang sebanyak 3,5 juta ton pada 2023 dirasakan belum cukup, sehingga pemerintah mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Dan dalam waktu dekat, Bappenas menyatakan siap untuk mempercepat impor beras. Dan untuk lebih jelas mengenai impor beras yang akan dilakukan terutama oleh Bappenas tadi, kita simak informasinya berikut ini. Badan Pangan Nasional mendorong percepatan realisasi impor beras untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah tetap aman dan sesuai target pemerintah. Adapun dalam waktu dekat, pemerintah akan segera mendatangkan beras impor 1 juta ton secara bertahap dari total penugasan impor sebesar 1,5 juta ton. Kepala Bappenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, percepatan realisasi importasi beras ini dilakukan secara terukur untuk memastikan ketersediaan beras guna memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah. Oleh karena itu, percepatan realisasi importasi terus digenjot Perum Bulog dengan memperbanyak destinasi pelabuhan penerima. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Pelindo yang melayani 3 shift sehingga mampu mempercepat layanan bongkar pada kapal yang membawa beras impor. Lebih lanjut, Bappenas memastikan importasi yang dilakukan pemerintah hanya untuk pemenuhan stok CBP yang harus dimiliki oleh Perum Bulog dalam mengamankan stabilitas pasokan dan harga beras. Bappenas menegaskan penggunaan CBP hanya diperuntukkan ke program-program pemerintah dalam rangka intervensi pasar dan bantuan ke masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, adu balap produksi dan impor beras akan mewarnai tahun politik 2024. Di tahun depan, Kementerian Pertanian menargetkan produksi beras nasional sebanyak 35 juta ton. Dan di tahun yang sama, pemerintah juga mengalokasikan impor beras sebanyak 2 juta ton. Sedangkan pada tahun ini, pemirsa, produksi beras nasional diperkirakan berkurang sebanyak 650 ribu ton menjadi hanya 30,9 juta ton akibat dampak dari La Niña dan juga El Nino. Di tahun yang sama, pemerintah telah menambah alokasi impor beras dari 2 juta ton menjadi 3,5 juta ton. Target produksi beras sebanyak 35 juta ton lebih tinggi dibandingkan target tahun lalu yang sebanyak 31 juta ton. Dan untuk mengejar target itu, Kementerian Pertanian menggulirkan sejumlah upaya. Hal itu mulai dari percepatan tanam yang dimulai tahun ini, pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan program percepatan tanam, hingga merelokasi dan meminta tambahan anggaran. Lebih lanjut, Kementerian Pertanian mengklaim telah menggulirkan gerakan nasional percepatan tanam padi di 10 provinsi seluas 569.374 hektar dan per 4 November 2023 realisasi luas tanam mencapai 430.000 hektar. Produksi gabah kering giling yang dihasilkan diperkirakan sebanyak 3 juta ton atau setara 1,5 juta ton beras. Ya pemirsa, kita harapkan pemerintah baik dalam hal ini Kementerian Pertanian,
Badan Pangan Nasional dan juga Perum Bulog bisa bersinergi untuk kemudian menjamin ketersediaan pangan nasional, terutama untuk komoditas beras yang memang masih menjadi komoditas utama untuk konsumsi masyarakat Indonesia. Dan mungkin juga kita bisa mempelajari hal-hal positif dari negara-negara lain yang justru di saat yang sama menjadi eksportir beras ke berbagai negara. Semoga Indonesia bisa mengambil lesson learned dari negara-negara tersebut dan tentunya kita harapkan Indonesia bisa menjadi negara yang berhasil melakukan swasembada beras demi ketersediaan pangan di dalam negeri.